Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fajar Firmansyah dengan NIM 0704062368. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tasawuf sebagai proses perkembangan kepribadian manusia. Nah, di sini itu saya dikasih tugas oleh Bapak Roden untuk menyampaikan materi saya kepada teman-teman khususnya. Nah, jadi teman-teman ini ada yang tahu apa itu tasawuf dan kepribadian? Saya tahu, saya tahu. Nah, coba Enggak sampean. enggak, aku kan tanya. Bukan, yo kan lah, wis udah usah jelas no aku. Enggak tahu, enggak tahu. Ayo, katanya Mas Iqbal tahu apa Mas Iqbal? Saya lagi main masih Mas. Enggak apa-apa wes, enggak apa-apa. Enggak, jangan. Pokok yang saya tahu tasawuf itu sangkut pautnya dengan masyarakat. Cara kita menjalin hubungan masyarakat itu tasawuf yang bergerak. Enggak mesti. Kan yang saya ketahui. Oh iya 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 iya. Yang bergerak ini udah. Iya, tuh. Kalau yang anu cacat enggak gerak. Kamu sama guyon ya, sama guyon. Iya, sama guyon enggak apa-apa. Apa? Yang kalau dari sampean apa? Iya, kalau dari Enggak, tadi kan ada dua subnya, tasawuf sama kepribadian. Kalau kepribadian apa? Kalau menurut Mas Hadi, masa enggak tahu kepribadian? pribadi orang masing-masing. Ya, Merubah pribadi kita menjadi yang lebih baik. bukan anu, kepribadian itu sendiri maknanya apa menurut sampean? Perilaku kita di lingkungan masyarakat terhadap menghadapi keadaan kita. Nah, ayo kalau kata Julmi, habis yang hijau Aduh lah. Enggak sih wis. Kalau kepribadian itu yang saya pelajari kemarin itu perilaku yang identik dari setiap manusia kan itu beda-beda, ada pola tingkah perilakunya. Kalau Radit ini kepribadiannya itu bukan kepribadian, itu kecerdasan itu Mas. Dodo. Kalau kepribadian ini, kalau Mas Radit ini orangnya pendiam, itu kepribadian. Kalau Mas Iqbal ini suka coli. Nah, intinya kayak gitu. Yang membedakan, yang menandakan kita unik satu sama lain itu biasanya kepribadian. Nah, mungkin kayak gitu yang saya pahami tentang kepribadian. Jadi kepribadian itu yang ada pada diri setiap mas-mas ini sekalian. Gitu. Kalau tasawufnya itu sendiri, itu tasawuf itu awalnya itu diambil dari kata suf yang artinya itu kain wol yang kasar. Nah, itu ada suatu apa mau? Oh, ya tasawuf. Tasawuf itu dari kata sufah. Dari bahasa mana? Arab lah. Katanya kain wol yang kasar. Ya, kain wol yang kasar. Kok bisa itu disebut kain wol yang kasar, itu dari mana? Nah, dulu itu pas Rasul hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Tak buat loh. Ayo lanjut. Itu dari pas Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan ada kaumnya yang ikut. Nah, kaumnya yang ikut ini enggak punya harta, enggak punya rumah, enggak punya makanan, semuanya itu serba enggak ada. Nah, itu tasawuf itu diambil dari situ. Nah, yang orang-orang itu kebanyakan memain kain wol yang kasar, yang menandakan bahwa tasawuf itu identik dengan kesederhanaan itu sendiri. Menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga apa? Nah, itu kan hijrah ikut Rasul. Nah, terus dari situ bisa dikatakan tasawuf berasal dari situ, yang kain wol. Itu nama kaumnya apa ya, lupa saya. Pokok bukan. Pokok dari situ. Nah, tasawuf itu intinya itu proses yang dimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir, ibadah, terus ya menjalankan syariat dengan mendalami makna-makna intinya. Seperti itulah. Nah, terus implikasinya ke kepribadian itu otomatis kan kalau kita punya akhlak, di agama kan ngajarin akhlak, etika, moral, terus tentang etika kepada sesama, kepada Tuhan, kepada hewan. Nah, dari situ itu kita bisa simpulkan kalau kita itu ngambil semuanya dari situ, otomatis kepribadian kita itu pasti
akhlaknya bagus lah, bisa dikatakan kalau kita ngambil semuanya dari situ. Nah maka dari itu kita harus harus apa? bisa dikatakan kalau tasawuf itu bisa membuat kepribadian itu kepribadian kita itu menjadi lebih beretika, bermoral. Nah, kalau kepribadian orang-orang itu baik semuanya, pastikan kita juga enak hidupnya. Kita rukun, tentram. Kan yang sudah saya katakan tasawuf itu mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf itu ada tiga, caranya itu ada tiga, tazkiyatun nafs namanya. Itu ada taholi, tahali, sama tajali. Nah itu tingkatan-tingkatannya bisa dikatakan. Itu prosesnya. Yang pertama, sampean kalau mau belajar tasawuf, taholi. Taholi itu sampean, nggak usah coli, nggak usah minuman keras, nggak usah obat. Nah itu semuanya hilang. Obat pertama. Terus yang kedua, ditambahi ibadah sunnah. Terus ya terserah sunnah. Itu ditambahi terus zakat, terus naik haji. Pokoknya yang syariat, ya yang kalau ada. Nah terus kalau yang tingkatan kedua itu namanya tahali. Yang tajali itu kita itu wis anggapannya wis deket sekali sama Allah wis. Kita mau melakukan apa-apa. Jadi kita itu kegiatan sehari-harinya cuma ingat pada Allah, kerja ingat Allah, semuanya ingat Allah, mau berak ingat Allah, semuanya. Iya kan nggak apa-apa di dalam hati. Nggak boleh kalau itu. Ya kalau ingat Allah berarti kan nggak maksiat toh. Nah gitu wis anggapannya. Bukan maksiat itu. Ibadah. Nah, mungkin seperti itu. Kalau dari tasawuf itu kenapa kok bisa membuat kepribadian kita itu positif. Nah, mungkin ada pertanyaan dari mas-mas yang main, mas-mas yang jaga warung, mas-mas yang nggak peduli, mas-mas yang garuk-garuk. Monggo bisa dicanangkan. Tadi disclaimer tadi itu sudah ada video cuman ngeblur. Iya, ayo wes tanya lagi. Oh iya, slow mo dan ngeblur. Tanya wes, monggo. Takon wes mari tak sing tak jelasno iku mau. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi sikap di lingkungan masyarakat yang tidak apa yang nih? Tidak mengetahui hal-hal yang sampean tadi jelaskan tentang tasawuf. Bagaimana caranya untuk supaya masyarakat tuh menjadi lebih dekat, ada yang puasa menjadi sebuah tolak ukur untuk menjadikan Allah itu sebagai tujuan hidup. Kan kita hidup di negara Indonesia yang dimana sila ke-1 apa? Nah, otomatis kan semuanya itu beragama dan mayoritas di sini Islam. Nah, otomatis kan kalau beragama Islam Tuhannya siapa? Allah. Nah, ya wis. Dari situ kan bisa dikatakan kalau mayoritas kita kan agamanya Islam. Cuman kenapa orang-orang ini kok banyak yang ini, banyak yang masih apa? Maksiat, minum, coli, ya apa mas? Lihat bokep. Nah itu kenapa kok bisa? Udah tahu. Nah, kejadiannya berbeda-beda. Bukan itu dari konteks diri sendiri tentang konteks keimanannya itu di tingkat mana dan apakah dia peduli tentang keimanan itu sendiri, apakah dia cuma Islam KTP, cuma memandang Islam cuma formalitas. Nah gitu. Cuman kalau mau mengembangkan tasawuf itu bisa, cuman kita harus jadi orang terpandang dulu. Kalau sekarang yang belum bisa. Ya, belum bisa. Kalau Ustadz misal, Jong, kamu wes belajar tasawuf. Itu bisa. Bisa, nyebarkan bisa. Cuman orang-orang yang mau disebarkan ini mana? Ada nggak? Kan otomatis harus ada yang mau dulu. Kecuali kalau saya Ustadz, kan saya biasanya kalau Ustadz tuh itu ngadain kajian lah di masjid biasanya. Ada di pas subuh, nah itu bisa. Kalau sudah saya jadi Ustadz, mungkin seperti itu. Kalau waktu sekarang mungkin bisa, cuman susah sosialisasinya. Kalau misal sampean menghadapi keluarga sampean sendiri ya, itu sudah rupanya jauh lah dari Allah. Dan Anda bukan coli. Dan kebetulan Anda juga
sudah mempelajari tentang tasawuf dan sebagainya lah tentang tasawuf. Di keluarga Anda ada yang jauh dari Allah, sedangkan Anda itu cuma dianggap anak kemarin barusan tahu apa-apa. Nah, Gimana? ya nggak apa-apa. Kan tasawuf itu anggapannya cuman buat kita sendiri, ya kan? Kita buat Allah. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi keluarga kok memandang kita remeh, ya nggak apa-apa, terserah. Cuman kalau bisa kan dari kebiasaan kita setiap hari kita ke masjid, terus kita ngelihat baca Al-Quran kok enak, pasti nanti insya Allah suatu saat pasti dikasih hidayah. Nyata tasawuf kan melakukan kegiatan tapi mengingat Allah. Nah, ngono. Saya lihat progres tapi niatnya mengagumi ciptaan Allah. Itu Salah. Nggak boleh sesat. Kan aurat mas, aurat aurat, auratnya tidak lagi didelok tambah sing di jero nih mana? gak nyata itu dunia maya. Oh iya. Saya iku sing nganunya. Sampeyan kene tak foto pas bugil. Sebarno. Ayo. Iso mengagumi. Kontol. Terus podcast opo? Enggak apa-apa. Oh, Mungkin ada pertanyaan dari Mas Warung tentang Mas kan ya enggak, Mas kan suka apa lihat Mama Gufron. Mungkin ada yang apa bingung di kepala Mas Catur. Udah Mas Gufron apa? Mama Gufron. Kamu Mas Catur dulu. Iya kayak ono tasawuf. Pak Yai. Nah, itu. Dari iki wis apa? Tingkat tarekat lah, tarekat Islam. Mama Gufron. Iso nyenen-nyeneni malaikat Mungkar Nakir. Nah, di podcast. Hah? De sing sampean rungokno kan? Ya, terus wong kate mati ki ya malaikat maut bisa. So, iki koncoku. Dia pengikut Mama Gufron. Terus ada orang mati ngomong. Apa ini apa ya Mas Mati? Kan roh buka. Mama Gufron langsung lolos tanpa hisab. Itu cari apa? Tarekat yo? Enggak. Enggak. Ya mana ngono iku? Lah kaya iku ya mbo ya. Entah wonge gawe-gawe, entah encen duwe ilmune sing dikei teko dukur, ndak ono sing ero. Ya iku cuman sebatas antara dhek ambek pengikute. Aja disebarluasno lah iso. Cuman lek digawe dhewe ndak apa-apa. Tapi aja disebarluasno. Tapi lah kan di Indonesia ono nih hukumnya tentang apa? Iqbal. Biasanya sing saat kan ono dinaungi biasa apa? Di berantas. Lah ono sing penistaan agama iku lho. Nah kan biasanya lah mlebu wis ranah kono pasti ditindak lanjuti ambek pemerintah. Lah sampai saiki ndak dilanjuti. Berarti ndak apa-apa. Ndak mesti. Kayak kanjeng iku kan metokno duwe akeh iku. Ditangkep. Iya, kan bukan gara-gara ya antene viral. Iku kan viral iki Mama Gufron. Sampeyan tak opo terus? apa pertanyaan? Wes pendapat sampean mengenai kemarin yang sempat viral yang apa ya sing ngumbung-ngumbungi arek cilik lucu. Oh, Gus. Ambek sing mbok Gus, mbok Kiai, mbok Ustaz sing sampai mulute pengikutnya ku digoni tuh. Ya Mama Gufron iku ya. Mama Gufron iku ta Mas. Sing didoni. Nah, Mama Gufron. Lek sing cilik kan Gus Ilham. Ngene iku ono anune dhewe ya, ono ning Al-Qur'an kok ya. Apa? Sing kurma. Gak ngerti aku. Kurma dikiyak dilepehno ning kangkeme arek. Enggak. Duduk nang masa nang arek cilik. Lah ngono ta. Arek cilik. Kayak soleh. Ya apa? Nggak ngerti aku. Sampai Mas mengenai kejadian yang kemarin viral yang Gus Ilham itu. Gus yang membumi anak cewek. Menjadi keresahan di lingkungan masyarakat dan juga ada Gus atau Kiai itu yang di mulutnya pengikutnya itu sampai dikasih ibunya dia, air liurnya dia. Seperti barusan yang dianeh sama Mas gitu. Ibunya. Oh, udah. Apa bahasa Indonesia nih? Air liur. Iya. Itu ini bahasa Jawa nih Jawa Timur. Ya, terus Ya kalau dilihat dari sisi moral ya salah anggapannya itu bukan. Ya kalau misal ponakannya
anaknya sendiri itu kan masih lumrah lah. Nah ini sembarang anak kecil itu digituin Mengagumi ciptaan Allah. katanya. Katanya mas Umar barisan. Kan itu kan ada juga sangkut pautnya mengenai tasawuf. Enggak. Enggak ada. Setiap kiai itu enggak mesti bertasawuf. Apa? Sing bertasawuf iki ono kriteriane dhewe. Ngawur. Oh, terus enggak duwe. Iku sing kepribadiane kudu dibenakno iki. Koyo kudu rungokno iki. Wingi ono iku de apa pas diskusi di kelas tentang sing cipukan apa? Arek cilik iku. Ndak oleh ya sakjane. Apa menurut dosen pendapat? Kali aku. Yo ndak oleh. Enggak ngerungokno. Duduk. Iku ncen anggapannya yo ndak oleh buat Ya, coba perjelas lagi pendapatnya dosen yang sudah sampean dengar mengenai kejadian tersebut. Nah, kalau di rata-rata di Indonesia ini kan ada kiai, ada gus. Mayoritas orang-orang itu pada ikut tanpa tahu Silsilah keluar. bukan. Itu apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, mayoritas kaum Indonesia itu seperti itu. Ikut-ikutan lah bisa dikatakan. Jadi kalau kita mau masuk, misal anak kita mau dimasukkan pesantren, kita lihat dulu apakah ini benar atau enggak. Itu kan gus itu kan dari kiai itu kan punya pesantren. Nah, ya itu biasanya. Iya. Wong sing kiai iku duwe pondok. Kiai ku anak gus. Yo duduke Gus anak kiai. Kiai oh iya gus anak kiai. Gus anak kiai. Ya itu ya. Cuman yang dari kasus kemarin itu ya nggak boleh sih, itu kan cuman ada satu di Indonesia. Ya enggak. Yang tahu yang Cuman kalau dari yang saya pikirkan itu banyak yang penyalahgunaan pangkat dari jabatan kiai dan gus itu. Makanya banyak orang-orang komplain terkait yang pondokan apa harus jongkok. Ya, itu juga. Nah, itu masih rasional itu kalau di pikiran saya. Soalnya itu guru itu kan kalau di Islam itu anggapannya harus kita hormati sangat lah, soalnya guru. Tapi itu terlalu berlebihan, mengayominya sangat. Nah, kalau yang jongkok itu masih rasional, jongkok tok. Lah sing ombene di idoni opo ya enggak iku. Kalau didoain ya enggak apa-apa. Oleh berkane ngono lho. Ya enggak tahu kalau anggapannya sampean pernah sayang sama orang? Sayang pada Tuhan. Nah, pasti sampean melakukan apapun kan? Anggapannya kayak gitulah. Enggak, Kalau yang orang itu sampean enggak pernah masuk kayak gitu kan? enggak. Kalau menyuruh untuk berbuat kebaikan oke saya lakukan. Nah, ya wes. Ya sayang. Anggapannya misal Radit suka jualan. Apapun dilakukan untuk berjualan. Nah, kalau dari Marin ya wes. Mau bilang menit. Ya, lanjut. Ayo apa lanjut no? Nah, tak sanggup tahu tempe materiku mau. Pengobatan itu. Iya, pengobatan untuk supaya menjadi kejadian kita menjadi kan sempat sampean apa ya? Terus lek semisal wong kesurupan itu dia kan Rukiah enggak tahu Rukiah aku, enggak tahu. Aku ini psikoterapi. Psikoterapi kan istilah umum di psikolog ono, di apa sing obat itu psikiater ono, psikoterapi. Nah itu cuman psikoterapi kui ditambahi unsur islaminya. Ya gitu. Ya kalau sama yang mendekatkan diri sama Allah itu kan tasawuf sama psikoterapi kan sub yang beda. Dua dijadikan satu anggapan. Jadi disatukan. Nah, sampean mau tanya apa? ya apa terapi di pasukan Islam? Yo iya iso. Iso. Ini kuat gini. Yo iso pisan Mas kan. Sampean pijet. Dah. Apa bedanya maksudnya? Apa bedanya dari segi teknis karo apa bedanya segi khasiat? Dan hubungannya sampai materi ku ini. Udah, Nggak ngomong psikoterapi ini. Iya, iki sing takon. Pokok intinya tasawuf itu mempengaruhi kepribadian Islam. Contoh kita nggak bertasawuf, kita kan setiap hari disuruh untuk
sholat, terus zikir, kerja. Nah wes itu tanggung jawab. Iya kalau duit. apa harus dijadikan Nah, itu gak lali sunnah itu doif itu hadis doif. itu sunnah Doif hadis doif. nanti tidur siang lemah tapi kok iso tergantung mas tergantung individu Wes, ada yang tanyakan sudah wes, sudah. Sudah, Mas sampai sudah. Sudah wes. Mungkin segitu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.